Tapi di tengahnya sini Pak Mahfud, ini yang tadi disebut Mas Budi, belum sepenuhnya ada. Misalnya bagaimana penjabaran dari pasal Undang 33 Undang-Undang Dasar 45 ini bisa mengemudikan Undang-Undang Migas. Ini di tengahnya sini yang sebetulnya yang kita sebut sebagai haluan daripada negara. Kalau intinya yang disebut itu kan di dalam, kalau definisinya Pak Harto adalah haluan pembangunan negara, haluan pembangunan daripada pembangunan negara yang mencerminkan kehendak dan aspirasi lain. Kalau kami yang mempercepat tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga memang kalaupun nanti RPJP ataupun akan menjadi GBN atau Bapak GBN itu tidak ada, ini Pak Mahfud yang perlu adalah adanya semacam haluan dalam berbagai segi kehidupan bangsa yang penting. Ini yang kemudian belum sepenuhnya kita rasakan. Bagaimana kehidupan agama kita, bagaimana kebudayaan kita yang termasuk ya yang dulu kalau Bapak selalu ingat defisit anggaran dulu ini kita tekan, yaitu hanya untuk pembangunan defisit atau utang bisa hanya untuk membiayai kegiatan yang produktif. Ini beda sekali dengan sekarang. Nah, ini apakah harus kita luruskan, harus kita haluankan? Nah, ini yang apakah itu ada dan ini komprehensif diputuskan secara politis, itu yang menjadi tantangan kita. Apakah nanti lingkungannya, environment-nya ada politis, lembaganya politis, dan itu adalah nanti yang kita bapak-bapak yang semuanya ya. Amin. Ibu dan Bapak, ada lagi apakah ya tadi disebut Pak Mahfud sebetulnya penting. GBHN ini GBHN-nya yang efektif, revisinya yang efektif, atau sistemnya. Sehingga ini untuk memberi semacam keyakinan kita, apakah memang dengan adanya GBHN seperti yang di TOR ini, Pak Hidayat, yang kemiskinan kesenjangan itu selesai. Kombinasi. Jadi adanya GBHN quote unquote garis-garis besar itu sendiri sebetulnya tidak menjanjikan bahwa semua permasalahan itu akan selesai, karena itu hanya semacam haluan efektivitas dari pemerintahan dan sebagainya yang akan menentukan. Selanjutnya Pak Hidayat, mungkin ini juga penting, adalah mekanisme tadi disebut oleh Pak Mahfud apa yang nanti perlu. Gitu. Ya tadi sudah disebut. Saya mohon maaf, saya agak merambah ke masalah masalah alternatif ya, perundangan yang saya tidak terlalu, tapi ini pernah dibahas di dalam Bipapnas. Sebetulnya ada 3, tetapi nanti ada konsekuensi kekuatan politiknya dari yang tadi disebut oleh Pak Mahfud. Pertama adalah amandemen terbatas tadi. Dengan kemungkinan politik ya, yang saya kira Bapak-Bapak akan lebih tahu kalau itu kemudian berubah dan sebagainya. Yang kedua sebetulnya ada alternatif lain adalah mengamanatkan kembali undang-undang yang mengamanatkan kembali MPR untuk garis-garis besar daripada yang ketiga yang sudah disebut adalah melakukan revisi terhadap undang-undang SPPN, yaitu dengan adanya satu yaitu GBHN atau tadi kalau keputusan politik RPJP itu adalah GBHN, nanti proses dan substansinya yang kita perbaiki itu. Ini kan hanya masalah substansinya, GBHN atau RPJP, atau kalau kita anggap GBHN itu berbeda dengan RPJP gitu. Karena RPJP ini agak lain Pak, rencana itu ada semacam satu yang harus kita capai, sedangkan kalau garis-garis besar haluan daripada haluan negara itu adalah jalan ini yang Anda akan tempuh, nanti presidennya yang adalah memaksimalkan di sini kalau bisa percepat ke sana. Tapi jalan keluar, jangan keluar dari jalur yang ideal. Nah ini bisa saja yang dulu itu intinya kalau GBHN yang lama itu adalah GBHN, tetapi di dalamnya ada pola dasar kalau zaman Pak Harto, pola dasar pembangunan nasional. Ada pola dasar pembangunan jangka panjang, tapi di dalamnya ada pola dasar 5 tahunan yang disebut traveling.
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.